Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil penelitian jurnal dari kelompok kami dengan judul Hak Kekayaan Intelektual Paten. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rokayah dengan NIM 211022295 dan rekan saya Rafli Tisaputra dengan NIM 211022281. Selanjutnya akan dijelaskan materi tentang hak kekayaan intelektual oleh Raffi Saputra. Dipersilakan. Baik, yang pertama adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan hasil pikiran yang berupa ide dan diekspresikan dalam bentuk penemuan. Karya ilmu pengetahuan sastra dan seni desain, simbol tanda tertera, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil permuliaan. Hak kekayaan intelektual atau HKI sendiri adalah hak atas kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Selanjutnya ada permasalahan. Di sini Indonesia sebagai negara berkembang diharuskan mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perkembangan dan kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Langkah yang dapat diambil seperti penguatan terhadap HKI atau hak kekayaan intelektual yang efektif dan dua kompetitif secara internasional. Selanjutnya ada metode studi pustaka dan observasi di mana isinya kelompok kami melakukan pengumpulan data dari beberapa referensi yang biasa disebut dengan studi pustaka. Selanjutnya kami melakukan pengumpulan dan melakukan metode pengamatan pada sesuatu yang terjadi di lapangan, seperti perkembangan hukum mengenai HKI. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang mana isinya hak kekayaan intelektual yang biasa juga disingkat dengan HKI adalah objek kekayaan yang dapat diperdagangkan dalam proses tukar-menukar. Keperluan ekonomis manusia, HKI berasal dari arti kata intellectual property right, terjemahan dari kata hak milik intelektual pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pembahasan program pembangunan nasional tahun 2000 sampai 2004 diartikan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan dari sejarah sendiri, kelahiran hak HKI adalah pembentukan baru dari pengembangan hak milik konvensional ataupun benda bergerak yang tidak terbentuk, intangible property. Kebendaan HKI lahir sebagai wujud penghargaan atau reward atas kegiatan intelektual pemikiran manusia atau biasa disebut mental labor. Dalam merepresentasikan sesuatu yang baru atau bisa dibilang orisinil, bisa dibilang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, juga bisa dibilang industri. Selanjutnya materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya dapat hasil pembahasan dari hasil penelitian jurnal kami, yakni tentang HKI merupakan hak yang berasal dari karya, kerasa dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. HKI juga merupakan hak privat atau private rights bagi seseorang yang menghasilkan karya intelektual, sehingga HKI memiliki ciri khas di mana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya maupun tidak. Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI ini secara umum meliputi 1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor. 2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha. 3. Mempromosikan publikasi karya cipta atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI. Dan 4. Merangsang tercapainya upaya ahli informasi melalui kekayaan intelektual. Next. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang peran dan fungsi HKI, yang dimana permasalahan HKI merupakan persoalan yang terus dibahas dan juga berkembang. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yakni seperti sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju. 2. Alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi-inovasi baru. Dan yang ketiga ada alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, terdapat juga manfaat utama yang diberikan sistem HKI ini bagi peneliti industri, yakni 1. Dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi. 2. Perlindungan pada karya intelektual mengenai pemakaian tidak sah oleh pihak ketiga. 3.
peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Selanjutnya 4, implementasi KI yang mencerminkan konsep negara hukum. 5, administrasi hak kekayaan intelektual. Dan 6, paten. Next. Selanjutnya, hasil pembahasan tadi sudah kami jelaskan secara singkat dan masih banyak pembahasan lainnya di hasil penelitian jurnal kami seperti peraturan perundang-undangan di bidang HKI, implement KI yang mencerminkan konsep negara hukum, administrasi hak kekayaan intelektual. Selanjutnya kami juga mengambil penelitian pada pembahasan paten yang mencakup pembahasan lingkup paten, bentuk dan lamanya perlindungan, pengalihan hak dan lisensi, sanksi pelanggaran, prosedur perlindungan, paten sebagai sumber informasi ilmiah, dan penelusuran dokumen paten. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, yakni kesimpulannya sendiri, yakni kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang tidak dapat diremehkan dalam segala aspek penemuan maupun penelitian, karena untuk mendapat hak kekayaan intelektual sendiri banyak yang harus dipahami dan dilakukan oleh pemohon agar suatu produk atau program dapat diproses. Banyak juga karya atau produk yang dapat digunakan dalam dunia perindustrian agar para pemilik dapat menggunakan secara nilai ekonomi dalam waktu tertentu. Selanjutnya, saran dari kelompok kami, ini alangkah baiknya apabila kita memiliki sebuah hasil atau produk dari sebuah penelitian untuk segera mendaftarkan hak patennya supaya tidak ada pihak lain yang dapat mengganggu atau bahkan mengambil dari hasil ataupun produk yang sudah dilakukan penelitian. Next. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, kami mengambil dari banyak referensi, salah satunya materi paten dalam hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi, itu hasil ciptaan ELS Krisnani W. Hendra dan A. Elisa yang diciptakan di Bogor, Indonesia pada tahun 2005, dan kami mengambil materi ini pada halaman 39 dan 47. Seperti referensi-referensi lainnya juga terdapat seperti tinjauan umum kekayaan intelektual dalam implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum, karya Alphonse Maria yang diciptakan di Depok, Indonesia tahun 2017, halaman 303 dan 304. Sekian penjelasan dari hasil penelitian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.